Yang dikasih Tuhan, kita hari ini benar-benar berada di tengah-tengah bulan ini. Beberapa belas hari lagi, kita segera akan tinggalkan tahun ini. Dan kita sedang memasuki satu era yang baru. Kita akan dibawa masuk ke tahun yang baru. Dapatkah engkau melihat tangan kasih Tuhan menyertaimu sepanjang tahun ini? Ada banyak hal yang engkau harus pikirkan. Bahwa sepanjang tahun mendatang, engkau tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Karena engkau sedang berada di sebuah era yang semuanya penuh dengan misteri. Namun satu hal yang mau kita pegang bersama-sama. Kalau kita berjalan dengan kasih Tuhan, kalau kita berjalan dengan kemurahan Tuhan, maka engkau akan melihat ketika pintu tertutup, Tuhan akan membuka bagimu. Ketika jalan itu sukar, Tuhan akan mempermudah bagimu. Ketika ada banyak tantangan, Tuhan menyertaimu dan memberi engkau kemenangan. Engkau percaya tahun depan engkau akan dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Yang percaya beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tangan. Hanya tangan Tuhan, hanya tangan Tuhan yang membawamu di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan. Oh, haleluya. Engkau alasan samaku hidup. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus pegang erat tangan. Pegang erat-erat Tuhan. Pegang erat-erat Tuhan. Jangan biarkan kami di luar. Jangan tinggalkan. Katakan Engkau alasan selamaku. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku hidup. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Biar kemurahannya mengalir dalam hidupmu. Biar pintu kemurahannya terbuka. Haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur. Tuhan masih memberikan anugerah bagi kami. Kami boleh ada di sore hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya sore ini pun Engkau bertahta di tempat ini. Kami percaya sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sore hari ini ada kuasa-Mu yang Kau nyatakan buat kami semuanya. Dan Engkau lihat setiap kami. Kau lihat pergumulan kami. Kau lihat tantangan kami. Kau lihat persoalan kami. Ingin berkata biar persoalan kami boleh letakkan di tangan Tuhan. Kami boleh serahkan ke tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang hidup kami, kalau Tuhan yang handle hidup kami, maka kami yakin seberat apapun kesulitan ini, kami akan cakap melakukan segala perkara. Seberat apapun tantangan kami, bersama dengan Tuhan, kami pasti dimampukan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bisa saling yang paling dahsyat bagi Tuhan. Biarkan sore ini kami duduk untuk mendengar firman. Kami mendengar dengan roh kami, sehingga kami siap untuk melakukannya. Kami mau dengar dengan roh kami, supaya firman itu mengubah kami. Kami mau dengar dengan hati kami, supaya ketika kami dengar, kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin, yang pasti akan menentukan dan mengubah hidup kami. Kami siap untuk terima firman-Mu, dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Semuanya sehat, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, sore ini kita akan belajar dari firman Tuhan.
Tema untuk sore hari ini adalah menikmati masa kemurahan Tuhan. Ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Menikmati masa kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, sore hari ini saya diarahkan Tuhan untuk membawa satu berita Natal. Ya. Untuk kita bersama-sama menikmati berkat Natal yang spesial. Natal bukan bicara tentang gemerlap, kemeriahan, pesta semata, tetapi Natal itu bicara tentang masa kemurahan. Bilang sama-sama masa kemurahan. Apa artinya masa kemurahan? Ya, kalau bicara tentang kemurahan, masa kemurahan adalah masa di mana Tuhan bebas melakukan apapun dalam hidup kita. Bilang sama-sama, Tuhan bebas melakukan apapun. 2, 3. Amin. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan itu bebas melakukan apapun. Ya. Bayangkan kalau Tuhan itu agak kencang dikit ini. Minta dikencengin dikit. Karena suara saya agak sedikit parau. Kalau Tuhan itu bebas melakukan apapun, saya tahu bebas melakukan apapun. Itu gambarannya seperti, saya pernah ketika Anda naik mobil, naik motor di lampu merah, lalu tiba-tiba ada orang datang, Om, Anda punya hak apa tidak untuk tidak memberi? Punya ya? Kita bebas kan? Kita bebas memberi, tapi kita juga bebas tidak memberi. Nah pertanyaannya, ketika orang datang di jendela mobil saudara, atau dia menyodorkan tangannya kepada saudara, Om, dia sedang minta apa? Minta apa? Kemurahan, belas kasihan, sama dengan kemurahan. Dia minta kemurahan, Om. Biasanya orang buka jendela, kasih apa? Kasih apa? Uang. Apakah harus kasih uang? Enggak. Amin. Amin. Satu ketika saya buka jendela, saya enggak ada uang kecil, tapi saya ada buah. Saya buka jendela, saya kasih buah. Anak saya ketawa, Pak, aneh-aneh Bapak itu. Orang itu kasih uang. Loh, suka-suka saya. Wong saya ngasih kemurahan. Betul tidak? Saudara tahu, waktu saya kasih anggur, tek di tangannya anak itu. Wih, mereka bersorak-sorai bersama teman-teman. Yuay! Dikasih buah. Itu gambarannya sama dengan kita. Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan minta kemurahan-Mu. Apakah Tuhan harus memberi saudara uang? Halo? Adakah kewajiban Tuhan hanya untuk memberi saudara uang? Tidak. Katakan amin. Tuhan berhak, Tuhan boleh memberikan apa? Apa saja. Bilang sama-sama, apa saja. Dengar, Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Katakan amin. Kemarin sebelum ibadah, kemarin sore, saya doa dengan istri saya. Saat lagi menyembah, saya menyembah. Saya bisa mengerang, saya bisa menangis. Sampai selesai doa, saya nangis, saya nggak ngerti. Saya cerita sama istri saya nggak tahu mengerang apa. Saya mengerang di dalam hati saya, ada sebuah erangan tangisan yang saya nggak bisa tahan. Saya menangis, saya berteriak sama Tuhan. Saya berdua di sini dengan istri saya. Sampai saya berangkat ke ibadah tadi malam, saya nggak ngerti erangan apa. Dan saya tahu itu bukan erangan diri saya, tapi itulah erangan daripada Roh Kudus. Yang sepakat bilang amin. Lalu tadi sore, saya nggak tahu kenapa, dari malam, hati saya digerakkan Tuhan untuk bilang sama istri saya, Mah, coba SMS orang ini. Kenapa? Saya kepingin lakukan sesuatu bagi dia.
di SMS. Dan oh ya kebetulan Bu saya siang mau keluar. Begitu keluar saya dengan Ibu Gembala duduk bersama. Lalu menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk diberi. Apa yang saya dengar dari orang ini mengejutkan saya. Bapak tahu, tadi malam adalah kali pertama suami saya mau pergi ke gereja di alirannya kita. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Suami saya itu kalau ke gereja, itu berantem dulu dengan saya. Ajak sembahyang itu susahnya, alasannya banyak lah. Ngantuklah, tidurlah. Dan waktu kami akan berangkat, saya sudah melihat ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba suami saya antusias mau ke gereja. Siapkanlah baju saya. Mau ikut kah? Iya, saya mau ikut katanya. Oh, ikut. Istri dan anak-anaknya udah mikir, pasti ini sampai di gereja tidur. Karena biasanya kalau ke gereja tidur, apalagi dengar khotbah tidur. Suami saya kerjanya ngojek, nanti maghrib berangkat, pulangnya subuh. Atau pulang jam 6 pagi, jam 7 pagi baru pulang. Hari itu karena gereja mereka itu ibadahnya adalah Sabtu. Jadi habis ngojek, siap ke gereja, pulang sampai di gereja, di rumah jam 3. Istirahat sebentar langsung berangkat ke KKR. Tapi saya melihat, dengarkan ini baik-baik. Ketika kemurahan Tuhan turun dalam hidup seseorang, Tuhan bisa mengubah hati setiap orang. Katakan amin. Saya perhatikan Pak, belum pernah saya melihat suami saya ke gereja itu tepuk tangan. Tapi tadi malam suami saya bisa tepuk tangan kayak orang karismatik. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Dan bukan cuma itu saudara. Ya, habis tepuk tangan. Ini orang biasanya anti disuruh maju-maju doa. Tapi dia berkata sampai cepat doa maju. Kita minta kemurahan Tuhan, maju. Saya bisa bayangin, orang itu berubah. Dan sampai di rumah, dia cerita sama istrinya, aku datang semua beritanya, mulai dari dramanya, semuanya, aku kena tembak semuanya. Katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Hatinya mulai dibukakan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Inilah yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Tuhan bisa lakukan apapun, Tuhan bebas buat apapun dalam hidup kita. Bahkan yang tidak mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, itu bisa dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Intinya adalah Tuhan bebas melakukan apapun. Katakan amin. Hari ini kita hari ke-18. 31 hari berarti kita tanggal 30, kita bulan ini 31 hari ya. Berarti kurang berapa belas hari? 13 hari. Kita akan tinggalkan tahun ini. Saudara, jangan sampai Anda tinggalkan tahun ini tidak ngalami apa-apa, katakan amin. Saya mau ajak saudara nanti, Juni bersaksi. Bagaimana Juni diberkati Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, Juni cerita kepada saya, Om doakan Om. Kalau toko saya bisa menjadi toko penjualan terbaik, saya akan dapat bonus, plus saya dapat kesempatan naik jabatan jadi supervisor. Maju Juni, saksikan kebaikan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saksikan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Shalom semuanya. Sebenarnya nggak direncanakan sudah kesaksian, di mendadak. Jadi saya berkata padanya sesuai dengan gerakan hati saya, Tuhan gerakan hati saya. Jadi benar yang Bapak Gembala bilang sebelumnya, kalau saya bekerja di toko ya, sebagai seorang kepala toko sekarang di cabang Siantan yang depan Citra Siantan, kalau pernah di arah sana, itu saya kepala tokonya.
dari toko itu yang pertama saya jelaskan alurnya dulu. Jadi toko itu sebenarnya dulunya toko yang kalau dibilang toko yang hancur gitu lah. Saya dari Panglima Aim pindah ke situ Siantan, dipercayakan untuk membawa toko itu menjadi toko yang ya lebih baik itulah. Selang waktu berjalan sampai dengan sebelumnya, jadi yang kemarin tuh ada, jadi toko saya diubah menjadi toko pres seperti toko di Panglima Aim. Nah itu di semua toko di cabang Pontianak itu enggak semua toko-toko pres. Jadi toko-toko pres itu berarti toko-toko yang terpilih karena yang pertama sales yang mendukung, kemudian ini apa namanya, ada performan toko lah dari kepala tokonya, mungkin dari penilaian atasan. Jadi dari 300 toko di cabang Kalimantan Barat, jadi hanya ada sekarang baru 7 atau 8 toko yang pres. Nah itu termasuk toko saya. Jadi saya bersyukur dipercayakan memegang toko pres, ya walaupun banyak sekali bebannya, ya tapi saya tetap bersyukur saya menjalani apa adanya. Kemudian beberapa minggu lalu atau bulan lalu gitu ya, saya dipercayakan suruh apa namanya, mengikuti panel. Jadi panel itu tes gitu, tes sebagai kepala toko kuat. Nah di situ nanti ada insentifnya. Dari beberapa seluruh cabang Indomaret itu yang dipilih di cabang area di area saya, area saya yang dipilih sama kawan saya 3 orang. Nah setelah itu saya minta doa kepada Pak Gembala, doakan saya kalau nanti saya bisa lolos dari apa namanya tes itu, panel itu. Nah puji Tuhan ketika saya panel itu saya menjawab pertanyaan sekitar 20 pertanyaan. 20 pertanyaan itu ya sesuai ruang lingkup toko lah gitu lah. Tapi setelah saya menjawab, saya belum menjawab semua pertanyaan dari 20 pertanyaan, baru sekitar 14 pertanyaan saya di-stopkan sama manajer saya bilang, Juni, saya lihat pertanyaan kamu dari semua tadi yang dipilih ada 6 atau 7 orang dalam satu area dia, kamu yang paling ini saya bilang, paling mendukung saya kalau saya majukan kamu sampai ke branch manager untuk jawab pertanyaan kayak gini, tanya jawab kayak gini, saya rasa area saya kamu yang saya pilih. Dia bilang kayak gitu. Jadi saya merasa gimana ya, puji Tuhan, bersyukur sekali gitu kan. Kemudian setelah itu di-stopkan, dibilang kamu tunggu aja beberapa minggu kemudian akan ada info. Kemudian ditunggu sampai dengan kemarin hari apa ya, hari Kamis atau Rabu malam, saya lihat HP saya ada notifikasi apa namanya, transferan gitulah, transferan insentif gitu kan. Karena kan sebelumnya puji Tuhan juga saya dapat insentif lain seperti insentif toko yang bagus dalam training, maksudnya training. Jadi toko training misalnya ada anak PKL gitu ya, training ke toko saya. Nah saya dapat insentif juga karena jadi toko yang bagus itu. Kemudian dapat insentif store competition untuk rokok. Jadi ada rokok-rokok yang masuk di toko tuh, yang rokok-rokok baru misalnya. Jadi itu masuk kan dikompetisikan. Nah itu juga dapat insentif, puji Tuhan. Jadi ada 1, 2, 3 sama yang ini. Jadi ada notifikasi di situ, notifikasi transferan dari PT Indomarko Prisma Tama. Saya lihat biasa kan paling rupiahnya kan paling sekitar 200-an gitu ya. Jadi itu saya saya buka yang itu, ini kok beda, apakah salah transfer? Saya nanya kawan saya kan, saya bilang, kamu ada di transfer? Saya bilang, transfer apa Pak? Kata dia, coba lihat siapa tahu transferan KPI. Saya bilang, transferan insentif lain. Saya bilang, enggak ada Pak. Saya bilang, saya lihat 306 gitu kan. Puji Tuhan. Jadi saya bilang, saya nggak berani pakai ini dulu, takutnya ini salah transfer. Saya bilang. Jadi biasa kayak gitu kan, saya nggak berani pakai ini dulu. Saya bilang sampai ada keputusan langsung. Saya bilang. Kemudian keesokan harinya saya bangun tidur, saya lihat di grup itu udah penuh semua, grup-grup insentif tuh. Jadi di situ ada nama dari semua toko tuh, ada 20-an gitulah yang terpilih sebagai kandidat kepala toko kuat. Di situ saya urutan dari 20 tuh urutan nomor 3 enggak salah. Nomor 3. Jadi di situ ada dijelaskan lagi ini kandidat kepala toko kuat, terus apa namanya,
Nah untuk yang nilainya tertinggi, kepala toko kuat tertinggi itu nanti akan ditransfer 3 juta. Nah saya lihat kok saya transfer semalam sebelum ini, berarti saya tertinggi sebenarnya kayak gitu. Ya pasti itu lah. Ya puji Tuhan lah, itu berkat yang saya rasakan selama tahun ini dengan menutup tahun ini mudahan. Dan kemudian kemarin juga saya ditelepon sama pihak HRD. Saya sedang tidur, ditelepon. Saya kan kalau yang namanya nomor baru saya hiraukan gitu, karena hampir tiap hari nomor baru masuk, karena kan anak-anak PKL gitu ya, anak karyawan baru. Jadi hari itu dia telepon saya nggak angkat. Terus saya tanya, dia nanya apakah ini dengan namanya Joni. Saya bilang, dia bilang dari toko Gusti Simpen 8. Ya, ada yang bisa saya bantu? Langsung diteleponnya, atas nama Joni ya. Oh iya Bu, ini saya dari HCL, saya ingin mencalonkan Anda sebagai supervisor di tahun ini gitu. Puji Tuhan. Itu sebenarnya karena kemurahan Tuhan juga sih, bukan karena kehebatan saya. Saya berkata itu karena kemurahan saya, karena banyak juga orang-orang mungkin berkata di luar itu mungkin berkata kamu tidak bisa, kamu cuma lulusan SMA, Anda mungkin bisa nyampe ke situ ya kan, paling mentok-mentoknya sampai ke belah toko itu ya. Tapi saya berkata sebenarnya ini karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur sampai dengan hari ini. Saya berdoa semoga bisa lanjut supervisor. Terima kasih. Dan Yesus berkati. Thank you Juni. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kalau kemurahan Tuhan tiba, dia tidak akan pernah lihat apa latar belakang pendidikanmu. Katakan amin. Dia nggak pernah lihat sukumu apa. Katakan amin. Dia nggak pernah lihat status sosialmu apa. Kalau Tuhan berkemurahan, apapun Tuhan bebas lakukan dalam hidup saudara. Katakan amin. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 17. Oke. Saya minta Pak Kris, boleh bantu saya membacakan? Saya akan membacakan ayat ganjil, sudah bersama dengan Pak Kris membaca ayat yang genap. Oke, sudah siap semuanya? Oke, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Sekarang ayat 13 ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Sama-sama.
dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin, saudaraku. Kalau membaca Lukas 1 ayat 5-17, saya hanya punya kesimpulan sederhana. Inilah yang disebut dengan hidup dalam kemurahan Tuhan. Amin. Zakaria adalah gambaran orang yang menikmati kemurahan Tuhan. Tadi ayat-ayat awal mengatakan mereka keduanya adalah orang yang benar. Mereka takut akan Tuhan, mereka melayani Tuhan. Cuma sayangnya mereka mandul. Kira-kira kalau punya masalah dalam pernikahan, ya mandul. Ada pertikaian enggak kira-kira? Kalau saya baca kitab Samuel, ketika Elkana dengan Hana menikah, enggak punya anak. Hana bilang gini sama suaminya, beri aku anak. Suaminya bilang, emang aku Tuhan? Ya, ini hal sederhana. Artinya, pertikaian, masalah itu bisa saja terjadi. Bahkan menurut Alkitab, rupanya kesalehan, hidup benar itu tidak menjamin seseorang itu hidup tanpa masalah. Seperti halnya dengan Zakaria dan Elisabet, apakah mereka berdua tidak gelisah dalam pernikahan mereka? Karena mereka sudah menikah bertahun-tahun dan mereka tidak kunjung ada punya keturunan. Apakah tidak ada pertikaian dalam pernikahan mereka? Karena mereka bertahun-tahun menikah enggak punya anak. Tentu jawabannya adalah tidak. Mereka pasti akan menghadapi masalah pertikaian dan berbagai macam. Wah, mungkin juga mereka dengar. Ya. Kadang-kadang orang bilang, mungkin kau itu lagi kesambet sama ini. Ya, ada lagi yang bilang, mungkin ada jin. Mungkin anak kau diambil sama kunti. Ya, macam-macam. Kalau mau pengen punya anak, pergi ke rumahnya Datuk sana. Kau diminta potong ayam 5 ekor. Ya, macam-macam. Saya tadi sore dengar juga orang, karena melihat anaknya punya sedikit problem, syarafnya agak sedikit terganggu. Orang bilang, pergi ke rumah bapak sana, suruh potong anjing. Potong anjing. Lalu darahnya ditempel-tempel, dagingnya buat rica-rica. Kok ketawa saudara? Ini beneran saya dengar, nggak tahu buat rica-rica benar apa enggak. Tapi potong anjingnya, ini baru kali ini juga saya dengar. Dibawa ke sana kemari, suruh potong ayam. Yang di sana didoakan kelepasan, ini rohnya nenek moyang ada di sini. Dibilang ada jin nempel. Makanya anakmu suka ngomong sendiri. Macam-macam saudaraku. Capeklah orang ini, sudah miskin, gak punya duit, pergi ke sana kemari. Anda bisa bayangkan, beli anjing 1 kilo berapa ekor? 25.000, kalikan 1 ekor anjing harganya. Udah banyak. Dan mereka capek. Ya, problem mulai terjadi. Tapi satu hari, Zakaria dan Elisabet melihat ada kemurahan Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan datang kepada Zakaria. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang 13 ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab apa? Doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu apa? Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dengarkan ini baik-baik. Hari ini adalah menikmati masa kemurahan Tuhan. Sudah percaya ada masa kemurahan Tuhan? Dengarkan baik-baik. Kita mungkin tahun ini tinggal beberapa hari. Tapi saya percaya kita sedang dibawa Tuhan masuk di dalam masa kemurahan Tuhan. Yang siap bilang amin kencang-kencang. Bilang sama-sama, saya sedang memasuki masa kemurahan Tuhan. 2, 3. Nah, apa berkatnya di dalam
masa kemurahan Tuhan. Yang pertama, doa dikabulkan. Colek kanan kiri bilang, doamu dikabulkan. Kencang-kencang ngomongnya, doamu dikabulkan. Amin. Rugi kalau tadi gak doa ya. Amin. Rugi kalau aduh, doaku tadi aduh. Gitu ya. Ada orang, resign ja di sini tak cana. Padahal Tuhan mau berkati saudara di tempat kerjamu. Katakan amin. Amin. Coba mulai hari ini, mulai malam hari ini, engkau datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku minta kemurahan-Mu. Apa doamu yang belum dikabulkan? Di masa kemurahan ini, engkau akan lihat doamu dikabulkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan hal yang menarik saudaraku, di dalam Lukas pasal 1:13, ketika doa itu dikabulkan, doa itu akan melahirkan banyak hal. Katakan amin. Orang yang mandul itu bisa dibuat melahirkan ketika seseorang doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, mungkin Anda enggak mandul. Tapi mungkin ada yang mandul. Hari ini engkau klaim firman Tuhan dan bilang, yes Tuhan. Aku sekarang lagi mandul, tapi aku percaya ini firman buat aku. Katakan amin. Ini masa kemurahan. Ada banyak orang bilang gini, oh kalau mandul itu karena terlalu banyak lemak. Bilang begini, whatever. Amin. Loh, kalau Tuhan dengarkan, loh ini serius. Secara medis, ya mungkin yes. Tapi kalau Tuhan berkemurahan dalam hidup saudara, Tuhan bebas lakukan apapun. Katakan amin. Amin. Sekali lagi bilang, Tuhan bebas lakukan apapun. Dalam hidupku. Orang bilang, ketutup lemak. Tapi kalau Tuhan mau kasih aku anak, mau apa? Amin. Sekali lagi bilang, mau apa? Enggak yakin gitu ngomongnya. Bilang, mau apa? Kalau Tuhan mau kasih kemurahan. Yes. Amin. Kalau Tuhan mau kasih kemurahan, Anda enggak pantas dapat sesuatu. Tapi kalau Tuhan mau, lu mau apa? Amin. Amin. Saya mungkin enggak pantas untuk dapat sesuatu yang istimewa. Tapi kalau Tuhan mau berkemurahan dalam hidup saya, mau apa? Amin. Catat ini baik-baik. Indahnya hidup dalam kemurahan Tuhan. Tuhan bebas lakukan apapun dalam hidupmu dan dalam hidupku juga. Katakan amin. Mari sekali lagi deklarasikan begini. Tuhan bebas lakukan apapun dalam hidupku. Kencang-kencang. 2, 3. Tuhan bebas lakukan apapun dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saudara, kalau Tuhan udah bebas lakukan apapun, Anda lihat. Hidupnya Zakaria sama Elisabeth jadi perbincangan besar di masyarakat. Bahkan hari ini dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, semua orang bahas. Kalau Natal mesti ada disinggung. Amin. Lihat, kalau Tuhan bebas lakukan dalam hidupmu, tiap hari orang akan tanya, tahu enggak, ibu itu dulu mandul, tak punya anak. Betul? Padahal badannya gemuknya loh. Mana bisa dia punya anak? Orang dunia itu suka nyinyir. Mana bisa? Tapi kok bisa ya? Mau apa saudara? Satu ketika seorang ibu datang kepada kami. Dia cerita. Badannya kecil. Anaknya lahir normal dengan berat 5 kilo. Ada bayangin? Halo? 5 kilo tidak operasi sesar, normal. Kamu nanya. Halo? Halo? Amin. Kalau Tuhan sudah buat kemurahan dalam hidup kita, lu mau apa? Mau nanya? Amin saudara. Mari katakan sama-sama, tahun ini saya akan memasuki masa kemurahan Tuhan. 2, 3, tahun ini saya akan memasuki masa kemurahan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan.
Orang mungkin tutup berkatmu, orang mungkin tutup jalan usahamu. Tapi kalau Tuhan berkemurahan, yang lain boleh tutup, kamu dibuka yang lain. Amin. Hal yang sama pernah terjadi zamannya Abraham. Buka, tutup. Buka lagi, tutup. Jangan takut ditutup sama orang, katakan amin. Mungkin usaha telurmu ditutup. Saya mesti ngomong ini. Jangan marah. Amin. Tadi pagi saya baca firman. Tuhan kasih ketuk pintu hati. Saya ini tipe hamba Tuhan yang enggak suka ikut. Apa yang Tuhan bilang saya lakuin. Pagi-pagi Tuhan bilang begini. 7 kali orang benar itu jatuh. Jangan takut jatuh. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut jatuh. Kalau hidupmu benar, 7 kali orang benar jatuh, dia pasti akan bangkit dan bangun kembali. Katakan amin. Tapi waktu dia bangun, Anda perhatikan. Ketika seseorang jatuh, tak bangun. Besoknya dia lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Petinju itu ya, aduh. Ditinju di tempat yang sama. Ditinju, pertama sakit, pertama benjol, pertama nyonyor, lama-lama kebal, kuat. Amin. Makanya kadang-kadang kenapa orang benar diizinkan Tuhan jatuh? Karena ketika engkau bangun, engkau akan lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Perhatikan, mungkin bisnismu ditutup orang. Jangan mengeluh. Pegang firman, aku pasti bangun. Amin. Dan ketika engkau bangun, engkau akan lebih besar. Engkau akan lebih kokoh dibanding sebelumnya. Katakan amin. Mungkin beberapa di antara saudara sempat ngomong gini, waduh aku malu sebenarnya, aku udah bangkrut, aku udah gini, aku kembali sebenarnya malu sekali. Hari ini saya mau bawa kabar buat saudara. Mari kita masuk di masa kemurahan Tuhan. Amin. Kau akan bangun dan lebih tinggi, lebih kuat, lebih besar dari sebelumnya. Terakhir, apa berkat kemurahan Tuhan yang kedua? Berkat kemurahan Tuhan yang kedua adalah hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Bilang sama-sama, hal yang tidak mungkin bisa terjadi. 2, 3, hal yang tidak mungkin. Coba kita baca sama-sama. Lukas 1 ayat yang ke-18. 2, 3. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saya mau tanya sama saudara, ini sebenarnya pertanyaan orang percaya atau tidak percaya? Percaya apa tidak? Gak percaya. Zakaria nanya, gitu. Malaikat tanya, kamu nanya. Ini Zakaria nanya sama malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Maksudnya dia bilang nih, malaikat, malaikat, macam mana? Lihat, kami dah tua dah, ya. Istri kami sudah, ini sebenarnya bukan lanjut umur, sudah menopause. Tahu menopause? Sudah kering, sudah tidak menstruasi, tidak subur lagi. Sudah enggak ada benih kehidupan di sana. Sekali lagi, masa kemurahan. Artinya Tuhan bebas lakukan apapun dalam hidup kita. Nangkap enggak kira-kira? Mungkin dalam hidupmu sudah enggak ada apapun yang bisa diorbitkan. Misalnya gini ya, sudah nanam sesuatu, benihnya sudah benih yang sudah mati. Sudah enggak mungkin ada pertumbuhan. Dengar, kalau Tuhan mau tumbuhkan yang mati mau apa saudara? Bisa? Bisa terjadi? Bisa. Nah celakanya kita ini banyak orang Kristen seperti Zakaria. Melayani Tuhan tapi tidak mempercayai kuasa Tuhan. Ini yang mari kita ubah sama-sama. Seringkali kita menjadi Kristen, maaf ya saya berkata, Kristenmu itu Kristen tradisional. Amin. Kita bangga masuk gereja, tapi di gereja you tidak punya apa-apa. Tidak mengalami apa-apa, enggak tahu apa-apa. Termasuk enggak tahu tentang kuasa
ini yang saya pengen rubah. Makanya plan kita di Alpha Center, kita stop untuk melayani yang sifatnya cuma rutinitas. Anda tidak mengalami peningkatan, Anda tidak mengalami kuasa Tuhan, Anda nggak mengalami hubungan dengan Tuhan, Anda akan capek jadi Kristen. Amin. Tapi kalau Kristenmu adalah Kristen yang mengalami tentang kuasa Tuhan, engkau nggak akan capek, tapi engkau akan semangat cerita tentang Tuhan. Katakan amin. Zakaria melayani Tuhan, lalu malaikat ngomong sama dia, malaikat dari mana? Dari mana kira-kira datangnya? Dari sorga kan? Bayangkan yang dari sorga datang ke bumi, ngasih tahu malaikat. Kira-kira Zakaria tahu enggak itu malaikat? Saya tanya jujur, kira-kira tahu enggak itu malaikat? Tahu. Amin. Kalau dari sorga sudah datang Tuhan, doamu sudah dikabulkan. Bayangkan. Makanya saudaraku, orang itu kalau dasarnya enggak bisa dikasih tahu, catat. Kalau orang itu dasarnya enggak bisa dikasih tahu malaikat pun tidak akan bisa percaya. Amin. Makanya kita di bumi ini diproses, dibentuk. Amin. Suami ngasih tahu, ayolah cari Tuhan. Ya. Atau istri ngasih tahu, ayolah bang, tobat-tobat dikit lah bang. Nanti kalau malaikat datang, aku baru ke gereja. Ini Zakaria, malaikat kasih tahu, tidak percaya. Halo, nangkap kira-kira? Nah, mari jangan jadi orang Kristen. Kita bisa melayani, kita bisa masuk gereja, tapi Anda enggak mempercayai Tuhan. Apa yang terjadi? Coba kita buka, saya minta maaf tidak sambung di slide-nya. Ayat yang ke-19, kita baca di Alkitab kita ya. Lukas 1:19 berkata, jawab malaikat itu kepadanya. Perhatikan, akulah Gabriel yang melayani Allah. Ini sebenarnya statement yang menohok, saudaraku ya. Jadi bayangkan, tadi saya tanya, Zakaria tahu nggak itu malaikat? Tahu. Lalu dijawab, malaikat itu bilang, aku ini Gabriel, aku melayani Allah. Tegasin lagi, aku ini malaikat. Aku ini pelayan Tuhan, aku ini suruhan Tuhan, aku ini disuruh Tuhan dari sorga ngasih tahu kamu, lu nggak percaya, kamu masih tanya gimana caranya, itu maksudnya. Percaya aja kalau Tuhan ngomong, itu pasti terjadi. Amin, saudara. Lanjut. Ini yang ngeri, saudara ya. Saya ulangi ya. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20. Sama-sama dibaca. 2, 3. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ngeri ya? Mari jadilah orang Kristen yang percaya. Jadi sebenarnya secara manusia, Zakaria nggak percaya itu masuk akal sebenarnya. Bagi orang Kristen yang masih pakai daging yang belum bertumbuh rohnya, boleh kayak Zakaria. Tapi hati-hati, catatannya bisu dulu. Mau bisu? Kamu nanya. Anda bisa bayangkan, kalau orang bisu mau bilang, kamu nanya gimana ngomongnya? Mama. Ya, sudah dengarkan baik-baik. Kalau kita berjalan dalam kemurahan Tuhan, engkau akan lihat hal-hal yang tidak mungkin, itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin, makanya siap-siap 2020 the year of shifting, tahun peningkatan. Amin, gajimu akan meningkat, hasil usahamu akan naik, pelayananmu akan berkembang jadi besar. Amin, posisimu, saya bilang sama Juni siap-siap, supervisor.
Amin. Amin. Siap-siap masih ke tahun 2023. Dengar, memang gak mungkin kayaknya. Tapi karena ini masa kemurahan Tuhan, tangkap baik-baik. Bilang, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Amin. Siapnya jangan di sini ya. Di sini siap. Siap. Ya. Amin. Siap. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana caranya kita bisa menikmati kemurahan Tuhan? Kuncinya apa? Percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Amin, saudaraku. Kalau kita percaya, kita akan melakukan dan mengalami hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang sukar bagi kita. Bagi Tuhan terlalu mudah. Makanya saya selalu berkata begini dalam hidup saya. Tuhan itu bisa lakukan apapun. Kadang-kadang saya merasa, aduh kok di perut bunyi-bunyi begini ya, kok perut rasanya begini. Saya langsung klaim dalam nama Yesus. Mungkin menurut medis begini. Tapi saya berkata, Tuhan bisa buat mujizat. Amin. Secara medis, yes, mungkin itu bisa terjadi. Tapi saya belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Amin. Saya minta kemurahan Tuhan. Tuhan, aku butuh kemurahan-Mu. Tuhan, aku butuh mujizat-Mu. Tuhan, aku butuh kesembuhan-Mu. Amin, saudaraku. Dan Tuhan bisa lakukan itu bagi mereka yang percaya. Sekarang saya ingin ajak saudara, sebelum saya menutup khotbah ini. Cek, engkau mandul di mana? Cek di mana engkau merasa tidak berkembang. Cek hal mustahil apa yang gak mungkin terjadi dalam hidupmu. Ini waktunya engkau melekat dan percaya. Masa kemurahan sedang dimulai. Katakan amin. Inilah masa kemurahan yang sedang dimulai oleh Tuhan. Saya sedang berdoa dengan roh saya. Saya sedang khotbah ini dengan roh saya yang menyala-nyala. Tahun 2023 kita akan lihat Tuhan akan mengangkat kita dengan caranya yang dahsyat. Katakan amin. Apa yang Tuhan buat di tempat ini hingga tahun ini, hingga detik ini saya melihat kemurahannya terlalu besar. Dan tahun depan bersiaplah nikmati hal-hal yang dahsyat. Kuncinya percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teduhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teduhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari percaya Tuhan. Percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teduhkan. Kau teguhkan hati. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku.
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Dengan imanmu, mari angkat tanganmu sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita sama-sama katakan, sebab aku percaya. Terima dengan percaya. Tuhan mengangkatmu, Tuhan membawamu masuk ke masa kemurahan yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, amin, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab Aku percaya, bukan karena melihat, saya undang pelayan bersama Kristus tampil ke depan. karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Saudara yang percaya, angkat tinggi-tinggi nyanyikan pujian ini. Sebab aku percaya, Saudara yang merindukan ada mujizat dalam bisnismu, di usaha dan keuanganmu, angkat tanganmu. Karena firman yang menentukan hidupmu, firman yang mengubahkan hidupmu. Oh, ku percaya, bukan karena melihat, yes, Lord, I namun believe you. karena I believe firman-Mu in you. tiada pernah berubah. Oh, sebab Aku percaya, bukan karena melihat, Tuhan, aku percaya. namun Tuhan, aku karena percaya. firman-Mu yang selalu Aku percaya ada digenapi mujizat. hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, Mari sekali lagi nyanyikan dengan percaya ada mujizat. aku percaya, bukan karena melihat, Aku percaya namun mujizat-Mu karena Tuhan. firman-Mu Aku percaya yang mujizat-Mu selalu Tuhan. digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Oh, biar malam ini sungguh-sungguh hati kami boleh dirobek. Hati yang dulu keras, hati yang dulu tidak mempercayai Tuhan, mari singkapkan itu dari hati kami. Ganti kami dengan hati yang baru. Berikan kepada kami hati yang baru Tuhan. Hati yang mempercayai kuasa Tuhan. Hati yang mempercayai Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu inilah masa kemurahan itu Tuhan. Kami percaya ada kemurahan Tuhan datang kepada kami. Natal itu bicara masa kemurahan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. So kami ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan bebas lakukan apapun di hidup kami. Tuhan, Engkau bebas buat apapun dalam hidup kami. Dalam rumah tangga kami, masa depan kami, dalam pekerjaan kami, di pelayanan kami, di apapun yang ada pada kami. Tuhan, kami butuh kemurahan-Mu. Kami percayakan kemurahan. Saat semua yang kami kerjakan tidak sesuai, tidak capai target. Saat semua rancangan kami sudah kami kerjakan,
namun hasilnya selalu di luar target kami. Itu artinya kami butuh kemurahan-Mu. Kami gak mampu Tuhan. Mari bawa kami dalam satu pola hidup. Kami harus mempercayai Tuhan dan kemurahan-Nya. Kami ingin buka hati kami Tuhan sore ini. Biar kemurahan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Pekerjaan kami, keuangan kami, bisnis kami, rumah tangga kami. Kami ingin berkata, biarkan kemurahan-Mu turun atas kami Tuhan. Aku berdoa kemurahan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami yang hadir saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahkan sejauh firman-Mu ini perkataan hamba-Mu dapat didengar. Biarkan kemurahan-Mu itu dinyatakan dalam hidup kami seluas-luasnya. Bebaskan anugerah-Mu, bebaskan kemurahan-Mu. Tuhan bebas lakukan apapun dalam hidup kami. Untuk bekerja melampaui semua batasan. Kemurahan itu artinya Engkau bebas lakukan apapun. Melewati semua halangan demi halangan. Tuhan kami siap untuk nikmati kemurahan-Mu. Kami mempersilahkan Tuhan untuk beracara di hidup kami. Saat ini kami buka hati kami untuk terima perjamuan kudus. Bapa hamba-Mu berdoa. Ini bukan sekedar perjamuan kudus biasa. Tapi ini perjamuan kudus yang mengubahkan semua kami. Berdoa semua kami akan nikmati kemurahan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab aku